Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kamu merasa kalau tidur itu cuma sekadar aktivitas rutin buat istirahat? Eits, tunggu dulu. Ternyata, di balik aktivitas yang kita anggap biasa ini, ada banyak sekali fakta mencengangkan yang mungkin belum pernah kamu dengar. Nah, di video kali ini, kita akan bongkar tuntas 5 fakta unik dan mengejutkan seputar tidur. Dan saya jamin, beberapa fakta ini bakal bikin kamu melihat tidur dengan cara yang benar-benar berbeda. Terutama fakta nomor 3. Serius deh, ini bisa bikin kamu mikir ulang soal tidurmu malam ini. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis ya. Yuk, kita mulai petualangannya ke dunia tidur yang misterius. Fakta pertama yang bakal bikin kamu kaget, saat kamu lagi syikasyaiknia bermimpi, tubuhmu itu sebenarnya dalam kondisi lumpuh total. Yap, kamu nggak salah dengar, lumpuh. Fenomena ini dikenal dengan sebutan atonia tidur. Jadi, ketika kita masuk ke fase tidur REM atau rapid eye movement, yaitu fase di mana mimpi paling jelas dan intens terjadi, otak kita secara sengaja melepaskan neurotransmitter khusus. Neurotransmitter ini, yaitu glisin dan GABA, bekerja untuk mematikan sementara otot-otot besar di tubuh kita, mulai dari lengan, kaki, sampai badan. Lalu, kenapa otak melakukan hal se-ekstrem ini? Jawabannya sederhana, tapi jenius. Untuk melindungi kita. Bayangkan kalau kamu lagi mimpi di kayak monster, atau lagi terbang bebas di angkasa. Tanpa mekanisme kelumpuhan ini, kamu bisa saja loncat dari tempat tidur, lari menabrak tembok, atau bahkan melakukan jerokan-jerokan berbahaya lainnya sesuai dengan adegan di dalam mimpimu. Atonia ini adalah sistem keamanan bawaan tubuh kita untuk memastikan kita tetap aman dan diam di tempat tidur, meskipun pikiran kita sedang berpetualang liar di dunia mimpi. Jadi, kalau kamu pernah merasa seperti nggak bisa bergerak pas baru bangun tidur, itu adalah sisi sisa dari atonia ini yang belum sepenuhnya hilang. Keren kan? Kita lanjut ke fakta kedua. Selama ini kita selalu dengar kalau kurang tidur itu berbahaya buat kesehatan. Tapi, tahu nggak sih kalau kebanyakan tidur juga sama bahayanya? Mungkin ini terdengar aneh. Ya, masa sih tidur lebih lama malah jadi masalah? Ternyata, penelitian menunjukkan bahwa tidur lebih dari 9 jam secara konsisten setiap malam, atau yang biasa disebut oversleeping, bisa jadi pertanda atau bahkan pemicu berbagai masalah kesehatan yang serius. Jadi begini, tubuh kita punya jam internal yang disebut ritme sirkadian. Ritme inilah yang mengatur siklus tidur dan bangun kita. Ketika kita tidur terlalu lama, ritme sirkadian ini jadi kacau balau, ibarat jadwal kereta yang berantakan. Semua sistem di tubuh kita jadi bingung. Akibatnya, oversleeping sering dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, obesitas, dan bahkan diabetes tipe kedua. Selain itu, tidur berlebihan juga bisa memperburuk kondisi kesehatan mental seperti depresi. Jadi, bukan berarti kamu nggak boleh tidur lama sesekali saat akhir pekan ya. Tapi kalau ini jadi kebiasaan setiap hari, mungkin sudah saatnya kamu mengatur ulang alarm tidurmu. Ingat, keseimbangan itu kunci, termasuk dalam hal tidur. Nah, ini dia fakta yang paling bikin penasaran dan mungkin sedikit menyeramkan. Fakta nomor 3. Kamu bisa saja merasa sudah tidur nyenyak semalaman, padahal sebenarnya kamu nggak tidur sama sekali. Fenomena aneh ini punya nama ilmiah, yaitu Sleep State Misperception, atau disingkat SSM. Orang yang mengalami ini seringkali mengeluh, merasa sangat lelah di pagi hari, padahal mereka yakin sudah tidur selama 7 atau 8 jam. Gimana bisa terjadi? Begini penjelasannya. Pada penderita SSM, otak mereka gagal membedakan antara kondisi terjaga yang sangat rileks, tidur ringan, dan tidur yang sebenarnya. Jadi, meskipun mereka mungkin hanya berada dalam keadaan setengah sadar atau tidur dalam fase yang sangat ringan, otak mereka salah mengartikannya sebagai sesi tidur yang utuh. Saat diperiksa di laboratorium tidur menggunakan alat polisomnografi, hasil rekaman aktivitas otak menunjukkan bahwa mereka sebenarnya lebih banyak terjaga daripada yang mereka kira. Kondisi ini bisa sangat membuat frustrasi,
karena penderitanya merasa sudah melakukan hal yang benar untuk istirahat, tapi tetap saja merasa lelah. Ini membuktikan betapa kompleks dan misteriusnya cara kerja otak kita saat kita mencoba untuk terlelap. Fakta keempat ini lebih praktis dan bisa langsung kamu coba malam ini juga. Tahukah kamu, suhu ruangan ternyata punya peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas tidurmu? Menurut para ahli tidur, suhu kamar yang ideal untuk mendapatkan tidur nyenyak dan berkualitas adalah di rentang yang cukup dingin, yaitu antara 15 hingga 19 derajat Celcius. Mungkin kamu pikir, wah, dingin banget, tapi ada alasan ilmiah yang kuat di baliknya. Tubuh kita secara alami akan menurunkan suhu intinya beberapa derajat saat kita bersiap untuk tidur. Penurunan suhu ini adalah sinyal biologis yang sangat penting bagi otak untuk memulai dan mempertahankan fase tidur dalam. Kalau suhu kamarmu terlalu panas, tubuh akan kesulitan untuk mendinginkan diri. Akibatnya, kamu mungkin akan lebih sering terbangun di malam hari, gelisah, dan kualitas tidur REM serta tidur dalammu akan berkurang drastis. Sebaliknya, ruangan yang sejuk membantu mempercepat proses pendinginan tubuh ini, sehingga kamu bisa lebih cepat terlelap dan tidur lebih nyenyak sepanjang malam. Jadi, coba deh atur AC atau buka jendela sedikit malam ini dan rasakan perbedaannya. Dan kita sampai di fakta terakhir yang unik dan cukup lucu. Fakta nomor 5. Setiap pagi saat kamu bangun tidur, kamu sebenarnya sedikit lebih tinggi. Iya, kamu nggak salah dengar. Tinggi badanmu bisa bertambah sekitar 1 hingga 2 cm dibandingkan saat kamu akan tidur di malam hari. Tapi tenang, ini bukan sihir kok. Ada penjelasan ilmiahnya yang sangat masuk akal. Fenomena ini terjadi berkat cakram tulang belakang kita, atau yang disebut discus intervertebralis. Anggap saja cakram ini seperti spons kecil yang berada di antara setiap ruas tulang belakangmu. Sepanjang hari, saat kamu berdiri, berjalan, dan duduk, gaya gravitasi akan menekan tulang belakangmu ke bawah. Tekanan ini membuat cairan dari dalam cakram keluar, sehingga cakram menjadi sedikit lebih tipis dan padat. Nah, ketika kamu berbaring tidur di malam hari, tekanan gravitasi pada tulang belakangmu hilang. Ini memberi kesempatan bagi cakram-cakram tersebut untuk menyerap kembali cairan dan mengembang seperti semula, bahkan sedikit lebih tebal. Proses rehidrasi inilah yang membuat tulang belakangmu sedikit memanjang. Dan hasilnya, kamu jadi lebih tinggi di pagi hari. Sayangnya, efek ini hanya sementara. Begitu kamu mulai beraktivitas, gravitasi akan kembali bekerja dan tinggi badanmu akan kembali seperti semula. Nah, itu dia 5 fakta mengejutkan tentang tidur yang mungkin belum pernah kamu tahu sebelumnya. Dari tubuh yang lumpuh saat bermimpi, bahaya kebanyakan tidur, punya kenangan palsu, pentingnya suhu dingin, sampai jadi lebih tinggi di pagi hari. Ternyata, aktivitas yang kita lakukan setiap malam ini jauh lebih kompleks dan menarik dari yang kita bayangkan. Ya, mana nih fakta yang paling bikin kamu kaget? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya penasaran banget, pengen tahu. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kamu lebih menghargai pentingnya tidur yang berkualitas. Jangan lupa, tidur bukan cuma soal kuantitas, tapi juga kualitas. Dengan memahami apa yang terjadi pada tubuh kita saat tidur, kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk memastikan kita mendapatkan istirahat yang kita butuhkan. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini dan mau tahu lebih banyak fakta-fakta unik lainnya seputar sains dan kehidupan sehari-hari, jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video baru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap penasaran dan terus belajar.